Enggak. Lihat mukanya kayak. Kasih dulu. Panik dong. Kenapa kalau dimarahin Mas Febri? Terlalu kejam. Celesnet itu kan lambangnya ada pedangnya ya. Ya dia itu pedangnya itu. Sebenarnya sudah ada tim mana yang pernah mengajak Samuel Devin? Total sih nggak ngitung ya kak saya. Banyak, sombong. Banyak. Oke, kita one on one. Ini one on one lagi barengan sama orang Solo, tapi main di tim Jogja. Ini kesempatan karena Bima Perkasa Jogja lagi datang ke Jakarta untuk sparring. Ini udah kita ajak dari sebenarnya setelah 2020 pengen gua ajak, baru sekarang nih sempet. Samuel Devin, apa kabar? Baik kak. Nyampe juga sini ya? Akhirnya nyampe di sini. Bener ya, kita janjian tuh dari 2 tahun lalu. 2021 kan? Iya pokoknya setelah 2021 ya, betul. Setelah kamu dapat Rookie of the Year, itu mau diajak. Tapi ya gitu, waktunya nggak tepat segala macam. Tahun lalu mau diajak, cuman gue nggak enak ngajak pemain yang di timnya sendiri nggak dimainin 2022. Nah enggak, nanti ini kita bahas karena ini menarik. Pertama pengen ngobrol dulu sama Devin, ini bener nggak aslinya Solo? Aslinya Solo, besar di Solo, lahir di Solo. Nah, terus awal main basketnya gimana, Vin? Awal sih dulu di dekat rumah ada lapangan ya. Iya. Kebetulan yang punya itu juga legend basket. Siapa? Kak Livan Linyo. Livan sama- Liwen. Oh, oke. Tetanggaan dulu. Terus dia kan ada lapangan basket di depan. Terus akhirnya ya main-main aja di depan situ. SD kayaknya, SD kelas 3 lah. Awalnya cuma main-main. Ya. Terus mulai SMP kelas 1 baru latihan. Ya, itu ikutan apa dulu? Klub atau? Dulu klub Sritek. Klub Sritek. Oh, justru klub Sritek dulu karena ya kalau kita ngomong Solo, klub yang Bineka dulu namanya Bineka. Bineka Sritek ya, gitu ya. Bineka. Sekarang namanya Sritek. Sritek. Ya. Terus akhirnya ke SMA main, baru kuliah, baru masuk ke pro. Kenapa kau juga pakai IBR Rookie Combine? Karena Samuel Devin ini masuknya juga dari rookie ya. Rookie, ya. Dari rookie. Itu rookie rekomendasi atau Rookie rekomendasi. Rookie rekomendasinya Bima Perkasa. Ya. Akhirnya bisa ke Bima Perkasa, awalnya siapa yang ngajak? Diajak manajernya yang lama kan. Dia sering ikut gabung latihan, si Mbak Tiwi. Oh, Tiwi, ya. Latihan, akhirnya tanda tangan setahun lah awal-awal. Mungkin juga karena ngelihat kamu juga main di Liga Mahasiswa, main kan waktu itu? Main Liga Mahasiswa. 2020 draft, 2021 main. Terus juga kontraknya sebenarnya udah habis kemarin ya. Dari Setahun awal ya? Setahun. Terus katanya sekarang baru berpanjang lagi. Ya, kemarin. Perpanjang Karena berapa ya, lama? Setahun aja. Setahun aja. Kenapa masih nggak yakin? Ya, lihat-lihat lah. Mungkin orang tahu Samuel Devin main sangat baik, orang nggak nyangka di bawah Coach David waktu itu. Terus tiba-tiba di tahun berikutnya, bahkan Samuel ya bener kayak tenggelam dan Samuel Devin masih main nggak sih gitu loh. Ya. Kalau waktu itu kalau dari kamu sendiri apa yang kamu rasakan ya tiba-tiba? Dari aku sih ya mungkin karena ya kita latihannya gimana ya itu cerminan kalau kita tanding lah. Iya. Itulah intinya ya kita banyak problem di Intern ya waktu itu ya. Jadi akhirnya sampai ke bawah ke lapangan. Mau mungkin tidak ya mau tahun ini ya kita lihat nanti lah. Ya. Tapi dengan kayak gini kita bisa bilang jujur, Bima Perkasa tahun lalu kalau Ogi selalu ngomongnya hancur-hancuran, Ya. gitu. Dan kalau tadi kita bilang kita tahu sebenarnya secara internal emang ada problem, Ya. mau dari sponsor, internal dan lain-lain. Tapi kita tahu bagaimana IBL ini sekarang yang juara atau beberapa tahun kebelakangan adalah SM, di mana punya manajemen yang bagus, bahkan itu juga mencerminkan punya tim yang bagus. Jadi artinya di basket ini bukan cuma ngomong lu punya pemain-pemain bagus, Ya, lu punya pelatih bagus, enggak. Tapi juga kita harus punya manajemen yang bagus. Sekarang Bima Perkasa ada Pak Hadi, ada Dr. Edi juga di situ. Sekarang sedang membangun lagi nih. Ya. Dan Ogi lihat ini kemarin kayaknya kalian sparring di sini kayak cuma kalah Sekali ya tadi kalah. Gila. Tadi kalah ya? Kalah. Tadi sebelum ini mereka Sparring. habis sparring sama SM, mereka kalah. Tadi kalah. Kalah 2 kali sama Ogi. Pasti menang kalau Jadi itu ya, tapi ini jadi satu pelajaran sih kalau buat Devin ya. Artinya gini, Devin ngalamin tuh gimana dipakai Iya. terus sama coach, terus
berikutnya nggak dipakai. Sempat ngerasa kayak, aduh gua down kayak apa, mungkin yang paling parah ya mungkin apa gua udahan aja. Enggak sih, kalau dari aku sih nganggapnya ya setiap tahun pasti selalu perbaiki diri apa yang kurang gitu. Jadinya kita ambil yang positifnya aja lah. Nggak usah ngelihat pelatih itu suka atau nggak suka sama gua, bukan ngeliat itunya, tapi gua kurang, shoot gua kurang, yaudah gua latihan aja. Itu itu penting banget. Bima Perkasa yang sekarang boleh ceritain dong sedikit, kasih bocoran, kayaknya secara chemistry, secara anak-anaknya kayak seru banget ya. Kalau dari aku sih Bima Perkasa sekarang jauh lebih baik dari yang season lalu ya. Iya. Ya kita bisa lihat dari hasil sparring kemarin. Betul. Terus mungkin kedepannya manajemennya juga berbenah, nggak cuma di sisi pemain, pelatih atau kan manajemen juga harus berbenah. Pemain juga harus bersikap seprofesional mungkin. Kita harus latihan ya jangan bolong-bolong, latihan terus. Kalau nggak benar-benar nggak berhalangan ya tetap harus hadir ke latihan. Nah ini keluar dari mulut pemain sendiri, artinya kalau kita emang main di liga profesional, jangan berharap manajemennya aja yang profesional, tapi pemainnya juga harus profesional. Dan ini sekarang keadaannya lagi baik, semoga ini bisa terus terjaga sampai ke liga mulai, ya kan? Kangen lagi masuk playoff, iya dong. Playoff lagi dong. Harus playoff lagi dong, bener. Nah sekarang kalau ngomong pemain favorit, Devin senang siapa, Vin? Di Indonesia? Tetap Loli karena Solo ya. Solo juga. Itu Loli itu dari waktu itu Ogi belum sempat main tuh nggak? Padahal jersinya udah ada. Udah siap. Aduh cuman Loli doang lawan Ogi mah. Ogi kan loadingnya lama. Terus sebenarnya zaman Loli kan kamu juga masih kecil kan? Latihan bareng sih waktu SMA. Oh SMA sempat latihan bareng dan kamu tahu ya bagaimana? Ya dia jaga badannya dia, terus latihannya dia, terus pola hidup. Itu yang kau belajar. Semoga itu juga diterapkan sama Devin, dicontoh juga. Oke, kalau NBA? Kalau NBA sih tetap LeBron. Ini LeBron. Oh, ini juga. Sorry ya. Kita lihat dong kembaran nih. Siap ya? Kita main cuma sampai 7. Siap. Ada Rafa dulu. Rafa Nelly. Halo. Rafa gimana? Menang siapa? Menang Ogi. Tuh. Menang Ogi. Nggak ada 3 point, cuma hitung 1. Hitung 1. Halo semuanya, mau lihat anak Jogja kalah? Saksikan video ini. Hati-hati. Oh. Aduh. Gila. Freestyle poinnya berapa freestyle? Nggak ada, mau freestyle, jangan deh. Kurang ajar gua. Oke, 1-0. Balas lagi. Balas ya. Balas. Aduh, padahal gua pakai ini jersey rookie 2019. Kamu rookie 2021. Ya kan? Nggak dapat jersey karena online. Ini nggak dijaga nih? Tapi emang bagus shootnya. Tuh. Aduh, salah. Nggak remeh sih. Nggak boleh di basket itu kita harus saling menghormati. Kalau ini nggak dijaga nggak apa-apa kalau ini. Nggak 2 kali lagi? Iya, nggak 2 kali. Tapi Ogi challenge. Gimana nih? Gimana, Pak? 3-0. 3-0. Tapi lu inget ya waktu gua lawan siapa juga 3-0 dulu. Ketinggalan tuh. Nggak dijaga lagi? Ya. Enggak. Ini temat ya. Masalahnya ini kalau cepet habis durasinya kecepetan. Aduh. Minum dulu ah. Kalau kayak gini kita pelatih juga harus time out dulu, bener nggak? Betul. Untuk mematikan momentum. Betul. Berapa 4-0 ya? 4-0. Gue belajar ini.
gue belajar dari video sebelumnya waktu gue lawan Coach Maxi. Dia yang sendiri bilang, hey, it's not over yet, come on. Wow, dia ngasih memotivasi. Bener dong? Betul. Jadi kita kadang-kadang udah ketinggalan jauh di quarter 1. Harus tetap 100%. 100%. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba berikutnya kayak abis ini nih, field goal kamu jadi jelek, Ogi jadi bagus kan bisa aja. Bisa aja. Semua bisa terjadi bisa di basket. Semua terjadi. Oke. Halftime show kita punya shoot or truth. Tapi di episode kali ini kita punya yang spesial. Apa? Ada performance freestyle ya. Ya. Dari siapa? Oman. Oman. Oke. Bolanya 2, Pak. Oman di Bima Perkasa sebagai utility man. Tapi lu anak basket juga ya? Anak basket. Asik. Ih. Masih bisa diputer. Masih bisa diputer. Jago nih jarinya nih, dia habis ngapain nih? Iya, topinya Lakers. Asik. Iya. Tepuk tangan. Udah. Mana? Tadi mana? Dua bola. Ini. Oke, Oman, mantap. Terus, yuk. Coba tanyakan katanya. Enzo mau coba gini nggak bisa nggak tuh? Boleh, coba. Enggak. Ini yang kuat ya. Yang kuat. Jadi gini, Kuat ya, harus kuat gitu. Agak kesini, Kuat, Jo. kena muka nanti takut. Pakai tenaga, kuat. Sorry. Agak jauh. Nah, ini halftime show-nya spesial loh ya. Spesial ini. Kalau ini ternyata pas lagi kalau di TV biasanya ya, kalau ininya ratingnya tinggi, diundang terus nih. Free throw itu harus bagus, harus coba. Ini tuh, senang tadi. Tuh. Samuel Devin. Kamu di awal udah bilang tadi di Bima Perkasa setahun, kontraknya habis setahun lagi. Jadi ini udah perpanjangan kedua lah ya. Kedua. Betul ya? Betul. Dari perpanjangan pertama dan juga perpanjangan kedua, sebenarnya sudah ada tim mana yang pernah mengajak Samuel Devin? Total sih nggak ngitung ya kak saya. Banyak, sombong. Kita kan ya. West Bandit sempat nawari. West Bandits. Oke, udah denger tuh yang West Bandits sempat denger. Dari Dewa juga nawari. Dewa United. Terus Prawira. Oke, karena mungkin Ya. mantan pelatih kan. BPJ sendiri juga nawar Iya, panjang. bisa perpanjang pasti. Terus satunya mana ya lupa kak satunya. Satu lagi lupa. Satunya. Pokoknya yang udah serius ya 4. Yang udah serius lah 4 ya. Oke, tapi akhirnya sampai saat ini kamu fokus dan kalau udah komit ya udah sekarang komit dulu buat Bima Perkasa. Ya, Ya nggak? betul. Dan goalsnya adalah membawa ke Playoff. playoff bahkan kalau bisa lebih. Ya. Apa ele. Tuh. Selama one on one lawan terberat siapa? Banyak. Semuanya berat. Ya pastilah gua goblok. Ini semua juga berat. Enggak. Oke gini. Yang one on one tuh macam-macam. Artinya gini. Mereka tahu di sini fun. Artinya Ya. nggak terlalu ngotot gimana, tapi ya tetap harus main basketnya ada lah gitu kan biar kita orang juga udah tahu. Jadi bukan yang gimana, kecuali emang ada beberapa public figure yang nggak bisa terlalu basket ya udah Ya. mau nggak mau dilepas atau gimana. Cuman kalau yang menurut Ogi berat, semua berat pasti kalau lawan Ogi karena Ogi bukan pemain. Tapi yang benar-benar serius waktu itu justru ini lucu sih. Yang Ini bukan benar-benar serius ini. Hah? Yang benar-benar serius. David Seegers dulu waktu zaman masih di Bima Perkasa. Oh. Yang Ogi pernah sekali-sekalinya kalah 5-0, waktu itu masih 5, nggak main Oh, sama, sampai. sama dia. Karena gini, gue dijaga sampai ke sini nih, gue sampai mojok nih. Bener dijaga, udah tangan dia panjang, kaki nggak tahu gue mau kemana beneran. Dan itu bener-bener dijaga. Itu ya yang Ogi paling ingat banget. Oke. Walaupun ini sekarang lagi kalah 0, ya 0-4. agak jauh ya, cuman ya udahlah. Siap? Gak boleh. Tuh. Oke. Emang karavannya lintas. Devin, karena kamu banyak di Jogja, Kak Ogi juga jarang ketemu, kita ngobrol paling di WhatsApp. Gitu ya kan. Pasti banyak yang lebih tahu sebenarnya teman-teman kamu, makanya Kak Ogi pengen Ravanelli di sini yang tolong memberikan pertanyaan Ravanelli. apapun
Sini. Kenapa? Pertanyaannya jangan aneh-aneh. Loh, kamu nggak ada salah apa-apa. Karena ini emang segmennya shoot or truth. Semua harus jawab dengan jujur. Bebas kamu tanya. Oke. Mau tanya yang mana? Terserah. Wih. Saya siap jawab. Oke. Kalau di Jogja tuh kenapa sih maksudnya nggak kalau ada waktu waktu free itu kenapa kok pulang Solo nggak usah stay di Jogja aja gitu kenapa? Karena emang dia ada waktu kosong pun pasti pulang ke Solo. Ke Solo iya. Jadi kan pertanyaannya ada apa di Solo gitu ya? Makanya itu. Oke, jawab jujur ya. Ini jawab jujur. Kalau kata orang, rumah itu adalah tempat yang paling nyaman. Dimanapun kalian pergi pasti pulangnya ke rumah. Gitu. Jawabannya itu. Jawabannya itu. Nah, boleh saya tambahin? Boleh. Nah, rumah siapanya ya? Udah gak Rafa? Oke, iya. Tapi jawabannya so bijak banget. Iya, betul. Ya, so bijak. Oke, Rafa, thank you Rafa. Sukses. Gagal masa masuk. Pulang aja. Enggak. 5-0. Oh, 5-1. Last point ya? Ngolok. Lagi. Enggak, ini enggak. Mau say hi dulu dong sama teman-teman di Solo. Halo, apa kabar? Halo buat teman-teman di Solo. Lihat nih. 5-2. Apa? Kalian nonton? Nonton gue ya? Nonton. Oh, yang ini nggak nonton berarti. Oke. 5-2. Tuh. Gimana? Tuh. Mirip. Tuh. Comeback lah. Gue pengen lu pulang hari ini Dengan kekalahan kedua. ya, di kereta lu nangis. Aduh, gue gak ada lagi. Gue pengen gitu. Nampak? Gue kasih jarak. Gue tadi kasih kedekatan. Tuh, apa lu? Ya kan? Ini enggak? Belum habis kok. Kasih jarak baiknya, Mbak. Oh, serius. Ya. Belum. Habis lu kasih jarak, lu bentar lagi kasih gua menang. 6-5. Gua paling suka. Gak boleh lihat nih, gak boleh lihat ya. Boleh. Cuma gua gak kasih gua mendingan gua. Tuh. Ini enggak. Lihat mukanya kayak. Kasih dulu. Kasihnya kebanyakan. Dilepas lagi. Dilepas. Ya, lu gimana sih? Dikasih. Ayo tuh. Apa ayo? Go. Gue. Gak ada lagi pertanyaan ya? Gak ada. Gak. Panik dong. Panik nih. Terakhir harus dijaga ini.
Tujuh lawan 6. Udah dua kan? Udah 2 ada nggak? Lo pikir UFC? Nih, tadi ada rekayasa nggak? Nggak ada ya? Bukti ya? Real. Bukti gini, skill Devin oke. Mental siapa? Nggak gitu. Aduh, ya. Capek ya? Capek. Akhirnya kesampaian. Pokoknya gini, Akurasinya bagus. Kalau Rafa, bicara tolong videoin ya, di kereta, di pojok Ibu kota kejam. Jadi minimal di hari ini 2 kali kalah loh. kalah ya. Yang lain tim lu cuma sekali kalah, cuma SM. Saya 2 kali. 2 kali. Tapi saya berbesar Hati. hati. Karena dari kekalahan belajar buat jadi bisa menang. Lebih baik pasti. Iya kan? Ada aja lu alasan. Topa Adi dulu, Topa Adi. Sekarang di Satya Wacana ya. Satya Wacana. Oke, cerita paling berkesan selama di Pon Jateng. Pertama, kena Covid bareng-bareng. Karena waktu itu. Ya. Sebelum berangkat atau pas di sana? Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. 1 bulan sebelum berangkat kita kena Covid bareng-bareng. Apakah itu yang justru membuat kalian juga lebih lebih kompak Lebih terpressure karena sama pelatihnya? Tapi kalian kan sampai masuk ke perempat Semifinal. semifinal, iya. Argus. Kalau pulang ke Solo tidur di mana? Itu tadi udah bahas ya. Oke. Habib Tito Aji, apakah masih melakukan kebiasaan jorok kamu Pak Devin? Tolong suruh jawab Kak. Ini dari Habib, sesama pemain Jawa Tengah. kalau menurut saya itu bukan hal yang jorok. Bukan, tapi Karena Kak Ogi kan tahu kan yang namanya manicure pedicure. iya. Yang pakai Oh iya. pemain basket kan pasti banyak tuh apa Marcus Bolden waktu itu Ogi temenin dia manicure pedicure. pedicure. Iya. Istilahnya kapal lah, Iya, kapalan. kapalan. Kan banyak kan mengeras. Nah, itu tuh aku sering gesek itu loh pakai yang di miniso itu apa namanya? Iya. Tahu yang buat ini. ya, yang buat bersihin. Nah, itu dibilang jorok sama dia. Padahal enggak sebenarnya cuma buat kebersihan aja. Iya, soalnya aku sering gini-gini sendiri gitu, Kak. Sebenarnya itu nggak jorok, kalau jorok tuh udah digini-giniin ya. Jorok. Iya benar. Bersihin dong. Jadi udah ada tuh cerita benar. Tapi masih kayak gitu. Masih kemana-mana selalu bawa itu. Oh itu ya. Oke. Seminggu sekali lah. Oke. Oke selalu nanya nih karena kamu udah first time kesini, kan ada beberapa pemain yang mau udah beberapa kali kesini. Iya. Tadi kamu bilang gara-gara Koliwen punya lapang, terus juga kamu dulu punya klub Sritek. Justru ini kesempatan buat seorang Samuel Devin bisa berterima kasih mau sama siapa aja sih di karir basket kamu. Kalau aku sih mau terima kasih buat ya semua elemen yang udah bantu aku sampai titik ini. Nggak mudah, pasti ada naik, pasti ada turun. Semua pelatih yang pernah ngelatih saya, Boleh disebut kalau pelatih di Solo, mungkin ada Packing Day salah satunya. Oh King Dai. King Dai, lu ngelatih Samuel Devin. Aduh King Dai. Iya. Waktu SMA itu Iya. Packing Day, terus ada Koempi. Koempi ya. Koempi, terus ada Ko Salomo. Sandi Salomo. Ya, itu sempat ngelatih. Ya ampun, angkatan gua semua. Terus ada Mas Bayu yang di Iya. Solo, Mas Dobi, semuanya lah yang di Solo. Iya, Yang udah bimbing dari SMP, SMA sampai sekarang. betul. Terus ke sekarang siapa lagi mungkin yang pelatih-pelatih atau siapa yang membantu kamu? Salah satunya mungkin buat Ogi ya Coach Dave. Mungkin yang banyak membantu sih dari awal sebelum ke profesional sampai awal pertama tahun di profesional ya Coach Dave sih. Coach Dave ya. Yang ngasih kayak Kepercayaan. advice lah buat saya buat lebih bisa profesional dari tahun ke tahunnya. Iya, jadi itu ya. Ya. Oke, sip. Bersyukur dan harus berterima kasih sama mereka sampai Ya. kita bisa ada di sini. Walaupun sampai sekarang pun nanti kamu masih akan terus belajar dan juga pasti masih banyak orang-orang lain nanti yang membantu kamu untuk ke depannya. Ke depan lebih maju. Devin, goals kamu apalagi sih yang pengen kamu capai di basket ini? Goals di basket. Umur 24. Umur 24. Ya 2 tahun lagi harus masuk timnas lah. Ih keren, harus. Amin ya. Ogi gini, nggak mau ngomong gimananya tapi
Ini ada Rafa, ada Oman, ada Dion di sini. Ini sekarang 2022 Desember. Gue pengen 2024 Desember lah ya, atau 2025. Gue udah ngundang dia lagi, udah masuk timnas. Jersey-nya udah beda berarti. Asik. Amin. Masih Bima Perkasa. Masih Bima Perkasa tapi. Tapi timnas. Oh bener masih Bima Perkasa. 2 tahun lagi. Kalau bisa Ingin tuh kan? bawa tim yang ada di menengah ke bawah bisa naik ke atas. Itu kan pride-nya lebih. Betul. Jogja atau Solo? Solo. Kenapa sih harus pulang ke Solo terus? Satu. Aku sayang makanan ibu. enak. Oh makanannya enak. Makanannya. Iya. Murah. Deket sama keluarga enak. Dekat sama keluarga. Pertanyaannya, keluarga siapa? Oke, berikut. Nah, bukannya enakan nongkrong ngopi atau nonton bioskop? Ngopi. Katanya bener banget senang ngopi ya. Apa yang membuat tuh kopinya apa? Lihat kiri kanan. Awalnya sih karena ngikutin tren. Oh, iya. Tren kan semua Coffee shop Mana di nih? mana-mana. Ngopi. Tempat baru ngopi gitu terus. Awalnya karena ngerjain tugas aja waktu kuliah gitu. Oke. Jadi ke bawah sampai sekarang. Dimarahin coach atau dimarahin Mas Febri? Dimarahin coach lah. Coach. Lebih mendingan dimarahin coach. Ya. Kenapa kalau dimarahin Mas Febri? Terlalu kejam. Panutan itu tapi panutan. Tapi panutan ya. Ya. Kita tahu dia kualitasnya seperti Ya. apa ya kan. Tapi emang kejamnya itu seperti apa? Celesnet itu kan lambangnya ada pedangnya ya. Ya dia tuh pedangnya itu. Pedangnya hilang gitu. Iya. Jadi istilahnya walaupun dia sudah pindah ke klub lain, Ya. itu pedangnya CS tuh ke Masih di bawah. bawah. Iya, di bawah. Aduh, lucu nih Samuel David nih. IBL bikin sitcom ini lucu nih. Oke, berikutnya. Coach David apa Coach Meldi? Coach David. Sekarang jujur ya. Coach Wah, David. kacau. Lu ya, Ogi nggak mau. Ini video Jujur. Ogi keluarin nggak apa-apa ya videonya loh. Gak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. Ya, nggak sebagai apa-apa. pemain profesional kita Ya, harus tapi oke. bisa. Tapi benar nggak apa-apa. Gini, video apapun Ogi suka nanya yang jahil gitu ya kalau lihat di video one on one. Jangan baper. Ya, betul. Karena gini, Ogi tahu bagaimana Coach David, bagaimana kamu waktu itu kan masih awal. Ya. Kamu dibimbing, dikasih motivasi, mungkin itu sangat berkesan. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Gitu. Artinya ya, ini Prawira kalau mau ngajak lagi tahun depan hati-hati. Oke, siap. Oke. Siap. Siap. Thank you, Kak. Samuel David, thank you. Thank you udah diundang ke Iya. Insu. Justru Kak Ogi juga terima kasih kamu udah datang ke sini. Jujur, pengen ngelihat Devin main optimal sama tim, bisa kompak sama tim. Pengen lihat Bima Perkasa ada di atas, bisa mengalahkan tim-tim papan atas juga. Walaupun Devin hitungannya juga tetap masih pemain muda, tapi semoga juga mentalnya kamu tuh bisa dibawa juga ke pemain-pemain lain. Ya. Nah, di sana ada Lobu, ada Daniel Pemain muda-muda Salamenda, semua. pemain muda semuanya. Pemain muda. Ya kan, yang Rafa juga udah lumayan lama jatuhnya, jadi karena Rafa melewati banyak manajemen. Kamu, Rafa, David Simeon, Ya. iya itu Afin. Betul, Oki karena waktu itu masih suka kayak kita makan bareng waktu itu segala Ya. macam. Sukses semuanya. Oki mau ngasih hadiah buat kamu. Siap. Kaos kaki one on one buat Samuel Devin, thank you. Ya. Oke, ini Nah. masker one on one. Shooting One on shirt. one. Oke. Nih, shooting shirt. Celana one on one. Wah, keren banget ini. Oke, kan orang Jawa banget. Batik ini. Batik. Ini sebagai store ambassador Hoops Indonesia dan Kogi baru dikabari diperpanjang kontraknya. Wih, setahun Mantap. lagi. Ada hadiah spesial nanti buat Samuel Devin. Apa ini? Ada hadiah spesial dari Hoops Indonesia nanti. Oh, terima kasih, Kak. Samuel Devin. Widih. Oke. Oke, siap ya. Ada yang mau Sukses apa terus. ya? Ya, nggak mau ngasih apa? Kedepannya bakal saya kirim jersey khusus spesial buat Kak Ogi Baik. karena ini kan dadakan jadinya saya nggak bawa jersey Aduh. dari Solo gitu. Tapi beneran loh, Kogi di one on one Kogi nggak pernah mau maksa orang untuk ini. Emang mau ngasih? Ya. Beneran. Tapi Kogi Saya juga emang mau ngasih, Kak. Oh ya, tapi Kogi minta tolong juga tanda tanganin tuh Augie, tuh Kak Augie, boleh tanda tanganin. Oke, siap, Bro. Ya? Siap. Oke, David kalau gitu sekali lagi thank you banget. Sukses. Hari ini dia pulang ke Jogja. Selamat liburan juga. Ya kan, selamat Siap. liburan, Natal. lancar, Natal, terus juga sampaikan salam buat keluarga. Kak. Terus ini pertanyaan terakhir Kak Augie. Kamu lebih suka sport massage atau pijat plus plus? Spot masa. Sport massage. Massage. Baru plus plus. Enggak. Enggak. Itu mah Kak Augie. Iya. Oke, dadah.
Dadah. LDR atau deketan? Deketan. Deketan, tapi Makanya. pacar LDR nih katanya. LDR. Dia lagi di Australia. Australia. Oh iya, udah pacaran berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Namanya adalah Stella. Stella. Ngomong apa dong sama Stella? Kan biar nonton lewat video. Hai Stella. Ngomong apa ya? Tapi nggak Aman lah, apa-apa. pokoknya di Indonesia semuanya aman. Iya, jangan curiga. Jangan ada curiga. Jangan ada curiga, saling percaya. Saling percaya, Asik. betul. Walaupun Kak Ogi ngeliat kamu sih agak kurang bisa dipercaya. Bercanda Stella, bercanda.